Kadang sebagai perempuan, kita terbiasa menunjukkan wajah yang tegar, senyuman yang rapih, dan cara berjalan yang seolah semuanya baik-baik saja. Kita dilatih untuk terlihat kuat meskipun hati sedang berantakan. Kita terbiasa memendam, bukan karena kita tidak mau cerita, tapi karena banyak momen di mana kita tidak ada ruang yang aman untuk benar-benar membuat semua luka yang kita punya. Di umur 25 ini, banyak dari kita yang memikul sesuatu yang sebenarnya ingin banget kita letakkan, yaitu rasa takut, rasa cemas, rasa bersalah, rasa gagal, rasa tidak cukup yang tidak ada habisnya. Tapi entah kenapa setiap kali ingin jujur pada diri sendiri, kita justru kembali menatap wajah dan berkata, "Gak apa-apa, aku kuat." Padahal sebenarnya kita sedang berusaha bertahan. Assalamualaikum, halo, aku Nafisa. Selamat datang di cerita monologku, tempat dimana kamu boleh jadi perempuan apa adanya, tanpa harus berpura-pura kuat, tanpa harus membuktikan apapun, dan tanpa harus berperan sesuai ekspektasi yang dunia minta. Dari kecil sampai dewasa, perempuan itu selalu dibentuk menjadi kuat. Kita bangga ketika dibilang mandiri, kita lebih merasa bernilai ketika bisa mengurus semuanya sendiri. Kita tidak ingin dianggap lemah, kita tidak ingin terlihat butuh bantuan, dan kita juga tidak ingin orang lain melihat kalau kita ini rapuh. Kita takut dianggap manja, takut dianggap baperan, sensitif, padahal kenyataannya menjadi sensitif itu bukan dosa. Menjadi rapuh itu bukan cacat. Balik perempuan yang kelihatannya tegar, sering banget tersembunyi banyak luka yang tidak pernah tersentuh. Di umur 25, banyak perempuan yang mulai merasa bingung. Kita sudah bukan remaja, tapi harus merasa sepenuhnya siap menjadi dewasa. Kita ingin terlihat stabil, tapi kondisi hati sering naik turun. Kita ingin terlihat kompak, tetapi pikiran sebenarnya ruwet. Kita ingin terlihat tahu arah, padahal kenyataannya masih sering merasa hilang arah. Tapi kita diam. Kita tetap melanjutkan hari seolah semuanya baik-baik aja. Karena perempuan itu sering diajarkan bahwa kelembutan harus disembunyikan dan kekuatan harus ditampilkan. Padahal kekuatan itu justru lahir dari kejujuran terhadap kelemahan. Ada perempuan yang terlihat paling kuat di antara teman-temannya. Padahal kita nggak tahu kan dia sering nangis diam-diam. Ada juga perempuan yang sering banget bisa memberi nasihat seolah ia bijak. Padahal ia sendiri butuh tempat untuk pulang. Ada perempuan yang selalu membantu orang lain, padahal sebenarnya dia benar-benar gak punya siapapun yang untuk dimintain tolong. Teman-teman, tidak ada satupun dari itu yang membuatnya lemah, justru membuatnya lebih luar biasa. Seringkali perempuan di usia 25-an merasa harus menanggung semuanya sendiri. Jika karirnya berantakan, kita tetap harus terlihat tenang. Jika hubungan gagal, kita harus bilang, "Aku baik-baik saja." Meski hati sebenarnya masih sakit kan? Jika keluarga menuntut lebih, kita harus tetap tersenyum agar tidak ada yang khawatir. Dan lucunya, semakin kita menutupi rapuh itu, semakin orang lain percaya bahwa kita selalu kuat. Sehingga kita makin merasa tidak boleh jatuh. Seolah-olah kita terjebak dalam citra perempuan tangguh yang tidak boleh retak. Padahal perempuan itu berhak lelah. Kita berhak menangis, kita berhak meminta tolong, kita berhak untuk berhenti sejenak tanpa harus merasa bersalah. Tidak semua hal bisa dihadapi sendirian. Ada masa di mana pundak kita benar-benar tidak lagi mampu menahan semua beban. Dan teman-teman harus diingat bahwa itu bukan aib. Itu manusiawi. Ada satu hal yang sering aku sadari, perempuan tidak diharuskan menjadi kuat oleh Allah. Tapi kenyataannya seolah-olah ia dituntut dunia untuk jadi strong woman. Dunia yang penuh ekspektasi, dunia yang suka mengomentari, dunia yang mengatur bagaimana seharusnya kita menjadi. Tapi teman-teman masih punya Allah. Allah justru menyuruh kita untuk jujur ketika lemah. Ketika sedih, kita disuruh berdoa. Ketika bingung, kita disuruh meminta petunjuk.
Ketika berantakan, kita disuruh kembali kepadanya. Allah tidak pernah menuntut kita menjadi manusia super. Itu hanya tuntutan manusia lain. Dan mungkin di usia 25-an ini kita perlu belajar untuk menurunkan sedikit standar dunia yang pernah disematkan pada diri kita. Gak apa-apa kalau kamu belum merasa sekuat yang orang kira. Gak apa-apa kok kalau kamu masih sering merasa takut. Gak apa-apa juga kalau kamu sekarang masih meraba arah. Kita tidak harus punya semua jawabannya sekarang. Kita cuma perlu jujur pada diri sendiri bahwa menjadi perempuan itu kompleks, capek. Dan itu wajar, teman-teman. Kadang kita cuma butuh satu kalimat jujur, yaitu aku capek. Coba deh teman-teman sekali-kali menghadap cermin dan bilang, aku sebenarnya capek. Dan teman-teman coba rasain, barangkali pada saat berani bilang itu, pelan-pelan beban mulai berkurang. Karena kita akhirnya mengizinkan diri untuk menjadi manusia. Bukan robot, bukan figur sempurna, bukan perempuan yang selalu kuat di segala keadaan. Kita cuma perlu jadi diri kita sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan justru di titik terendah, kekuatan asli perempuan itu terkadang mulai tumbuh dan lahir. Kekuatan bukan dari wajah yang tegar, tapi dari ketulusan hati untuk bangkit meski sedang patah. Dari keberanian untuk membuka hati meski pernah disakiti. Dari kemampuan untuk mencintai meski pernah dikhianati, dan dari kesabaran untuk menjalani hidup meski banyak hal di luar kendali. Teman-teman, perempuan itu kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena ia selalu berusaha sendiri. Kalau hari ini kamu sedang merasa menjalani semuanya sendirian, percayalah bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Ada banyak perempuan lain yang merasakan hal yang sama. Hanya saja mereka pandai menyembunyikan rapuhnya. Ada banyak perempuan di luar sana yang kamu kira baik-baik saja, tapi sebenarnya dia berusaha bertahan sama seperti kamu. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak lemah, kamu hanya manusia yang sedang mencoba memahami hidup. Dan pelan-pelan sambil kamu belajar menerima sisi rapuh kamu, tentu kamu akan sadar bahwa kekuatan terbesar perempuan bukan pada citra yang ditampilkan, bukan pada pencapaian, bukan pada prestasi, bukan pada seberapa sedikit air mata yang keluar. Kekuatan terbesar perempuan adalah kemampuan untuk tetap lembut meski dunia seringkali keras. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita monologku sampai akhir. Buat kalian, teman-teman di sini yang merasa sedang lelah, capek, gak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses. Kita gak harus selalu kelihatan kuat dan tegar. Kita juga manusia, bukan robot, bukan patung, kita punya hati. Teman-teman, kalau misalnya berada di fase yang lagi down, coba kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam, atau mungkin kita bisa menambah jam-jam waktu sunnah untuk melaksanakan ibadah. Semoga kita diberikan kekuatan dan tegar, tapi versi yang lebih jujur terhadap diri sendiri. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau pengucapan, dan aku di sini benar-benar ingin berbagi cerita sesama perempuan, bukan ingin merasa terlihat paling bijak, paling menasihati. Aku juga sama-sama belajar, teman-teman yang menonton juga yakin berada di masa ingin berproses. Aku akhiri billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.